Hai teman-teman, selamat sore saya ucapkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Tepatnya ini di stasiun Surabaya Gubeng lama ya. Dan kita mau naik kereta api terpanjang di jalur selatan ini menuju ke kota Jakarta. Oh ya teman-teman, tadi saya tidak cetak tiket dulu ya karena saya menggunakan aplikasi KAI Akses, jadi menggunakan fitur e-boarding. Jadi dengan fitur e-boarding ini kita nggak usah lagi cetak tiket, tinggal scan barcode dan menyerahkan data diri berupa KTP atau SIM ke petugas boarding dan dipersilahkan masuk ke peron stasiun. Oh ya teman-teman, jadi pada perjalanan kali ini kita mau naik kereta api Jayakarta Premium, kereta api terpanjang di jalur selatan. By the way teman-teman, kereta api Jayakarta ini dalam perjalanannya membawa 16 rangkaian kereta ya, 14 kereta penumpang, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Dan karena keretanya cukup panjang, jadi sudah pasti kereta Jayakarta ditarik dengan CC 206. Untuk serinya saya kurang paham. Dan teman-teman kenalin, yang pakai baju biru itu adalah cleaning service-nya kereta api Jayakarta kali ini. Dan sekedar ngasih tahu ya teman-teman, meskipun kelihatannya kereta ini kosong, teman-teman tidak bisa sembarang duduk di mana saja ya, harus sesuai tertera dengan yang di tiket. Dan kalau teman-teman bingung mencari tempat duduk yang sesuai dengan tertera di tiket, teman-teman bisa tanyakan ke petugas yang tadi ya, yang baju biru tadi, atau ke Mbak Prami atau ke Mas Pramanya. Karena jangan sampai ya teman-teman duduk di kursi yang tidak sesuai dengan yang tertera di tiket. Dan by the way teman-teman, kereta api Jayakarta sudah mulai diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Sebagai saran sih, kalau teman-teman naik kereta api Jayakarta ini, lebih enaknya naiknya dari stasiun Surabaya Gubeng baru ya, jadi lebih dekat dan posisinya tidak terlalu jauh untuk nyebrang relnya. Oh ya teman-teman, kereta api Jayakarta ini diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng tepat waktu pada pukul 14:30 dan diperkirakan tiba di Pasar Senen pada pukul 3:25. Jadi kalau dihitung-hitung, kereta api Jayakarta ini menempuh waktu sekitar 12 jam lebih 55 menit. Dan kereta api Jayakarta ini merupakan kereta kedua ya yang diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan Jakarta, setelah sebelumnya ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan dan setelahnya nanti ada kereta api Bima. Ini kita bicara yang lintas selatan ya. Dan teman-teman, kenapa saya bilang tadi harus menempati tempat duduk sesuai yang tertera di tiket? Karena itu sudah menjadi peraturan resmi dari PT Kereta Api Indonesia. Dan tentunya Bapak Kondektur ini dengan Bapak Polsuska akan mengingatkan teman-teman jika posisi tempat duduknya salah. Maka sudah seharusnya lah kita sebagai pengguna mengikuti peraturan dengan baik, karena kepentingan bersama merupakan prioritas utama. Nah teman-teman, kalau tadi belum sempat sarapan, bisa pesen di Kakak Prama atau Kakak Prami ini. Dan teman-teman bisa pesan makanan atau minuman dari kakaknya. Dan kalau teman-teman pesen minumannya, di sini untuk versi panasnya ya, ada teh, kopi, atau coklat. Dan biasanya juga ada wedang jahe. Kalau untuk versi dinginnya langsung ke restorasi atau ke kereta makannya. Adapun untuk menu makanannya, teman-teman bisa pesen nasi goreng atau ayam crispy, atau ada juga ayam geprek. Dan adapun menu yang saya sebutkan tadi merupakan sebagian kecilnya dan masih banyak yang lainnya kok. Dan untuk menu pembayarannya, teman-teman bisa lewat tunai atau mobile banking atau juga via QRIS.
Oh ya teman-teman, dalam 4 menit ke depan saya akan memperlihatkan keindahan jalur dari Surabaya Mojokerto. Dan sekalian mumpung masih terang ya, karena pada perjalanannya kereta api Jayakarta ini akan banyak menghabiskan waktu pada malam hari. Semoga saja yang nonton video ini yang belum pernah naik kereta jadi kepengen naik kereta, dan yang sudah pernah naik kereta jadi kangen lagi pengen naik kereta api lagi. Bagi para pelanggan yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Mojokerto supaya mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Saat lagi kereta api Jayakarta akan segera tiba di stasiun Mojokerto. Dan teman-teman, kereta api Jayakarta diberangkatkan kembali dari stasiun Mojokerto. Ini sekedar informasi ya, kalau teman-teman hendak ke Jakarta dan menggunakan kereta api Jayakarta ini, jika usia 18 tahun ke atas, maka teman-teman wajib vaksin booster.
Kalau misalkan masih vaksin kedua, wajib melampirkan tes PCR ya teman-teman. Atau kalau dari umur 6-18 tahun, wajib minimal dosis kedua. Kalau masih dosis pertama, wajib melampirkan tes PCR juga. Dan kalau teman-teman punya alasan tidak divaksin karena alasan komorbid, wajib melampirkan keterangan dokter juga dengan tes PCR. Dan anak di bawah umur 6 tahun dikecualikan dari syarat perjalanan ya teman-teman. Dan seluruh peraturan dari kereta api ini tidak bisa diganggu gugat. Jadi teman-teman harus mempersiapkan sebelum keberangkatan, karena kereta api merupakan sarana transportasi dengan perjalanan sehat. Saat lagi kereta api Jayakarta akan segera tiba di stasiun Jombang. Ketika kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Saat lagi kereta api Jayakarta akan segera tiba di stasiun Kertosono. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan teman-teman, kereta api Jayakarta kembali diberangkatkan dari stasiun Kertosono. Dan yang tampak di sebelah kanan adalah kereta api Sri Tanjung yang duluan diberangkatkan tadi dari stasiun Surabaya Gubeng, namun disusul di stasiun Kertosono ini. Dan di sebelah kiri ada kereta api lokal Penataran Doho. Dan tampak pula para penumpang yang baru turun dari kereta api Penataran Doho ini, namun terhalang kereta api Jayakarta Premium yang hendak keluar dari stasiun Kertosono ini. Kemudian selanjutnya kereta api Jayakarta adalah stasiun Nganjuk. Bagi para pelanggan yang mengakhiri perjalanan dari stasiun Nganjuk Limau untuk segera mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Kami informasikan untuk akses turun di stasiun Nganjuk berada di sebelah kanan menurut arah berjalannya kereta api. Berguna untuk mempermudah turun di stasiun Nganjuk bagi para pelanggan yang berada di kereta Premium 1, Premium 2, dan Premium 3, kami mohon untuk bergeser ke belakang dan menempatkan diri di kereta Premium 4 berdes belakang. Guna untuk mempermudah turun di stasiun Nganjuk, kami atas nama PT Kereta Api Indonesia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kalau teman-teman naik kereta api Jayakarta, saya sarankan untuk memilih kursi yang paling tengah ya, yang berhadap-hadapan. Kalau nggak salah nomor 10 dan 11. Serius, di kursi itu merupakan kursi ternyaman untuk kelas premium ya. Apalagi kalau di samping atau di depannya kosong. Ini berasa naik kereta api luxury sleeper ya. Udah lega, bisa selonjoran, dan pastinya nyaman abis. Kursinya bisa disetel.
Dan teman-teman, kereta api Jayakarta kembali diberangkatkan dari stasiun Nganjuk tepat pada waktunya. Dan selepas stasiun Nganjuk ini ada jalur berkelok-kelok sampai di stasiun Caruban. Ikuti terus videonya ya untuk menikmati pemandangan dari dalam kereta di lintas Nganjuk Caruban bersama pemandangan keren dan tentunya panorama yang eksotis menjelang senja dari dalam kereta api Jayakarta. Bagi para pelanggan yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Caruban, ayo mohon untuk segera mempersiapkan diri. Periksa dan beli kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Dan teman-teman, saat ini kereta api Jayakarta berhenti di stasiun Caruban dan tidak lama setelahnya kereta api Jayakarta kembali diberangkatkan dari stasiun Caruban. Ada yang berbeda dari stasiun Caruban ini. Jadi kalau teman-teman suka naik kereta api dan sudah lama tidak naik kereta api, pasti akan pangling dengan stasiun Caruban ini.
Kereta Api Indonesia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan teman-teman, saat ini kereta api Jayakarta berhenti di stasiun besar Madiun. Di sini kereta api Jayakarta biasanya isi air untuk toilet. Dan di stasiun ini juga biasanya kereta api Jayakarta berhenti agak cukup lama buat para perokok, karena di dalam kereta dilarang merokok, maka di stasiun ini biasanya kesempatan untuk merokok. Oh ya teman-teman, kita belum review toiletnya kereta api Jayakarta Premium ini. Dan seperti tampak pada video, meskipun terlihat agak gimana gitu dengan catnya yang agak melupas, tapi kereta api Jayakarta ini toiletnya cukup bersih dan tidak bau juga ya, karena selalu konsisten dipantau oleh cleaning service-nya. Untuk air kerannya mengalir dengan lancar, dan overall untuk semuanya berfungsi dengan normal ya teman-teman. Dan beberapa saat setelahnya kereta api Jayakarta kembali diberangkatkan dari stasiun besar Madiun tepat waktu. Dan teman-teman, ini adalah nasi rakyat. Saya biasanya jualan di rumah nasi ini di Mie Ayam Bakso Mang Ujang ya. Kalau teman-teman di sekitar Surabaya bisa pesen nasi rakyatnya, bisa via GoFood, ShopeeFood, atau GrabFood. Dan teman-teman, perjalanan kereta api Jayakarta saat ini telah sampai di stasiun Magetan. Kalau dulu namanya stasiun ini adalah stasiun Barat. Dan di stasiun ini saya sambil menyantap makanan yang tadi saya bakal dari rumah ya. Ya, ini nasi rakyat yang tadi saya informasikan kepada teman-teman. Oh ya, sambil menyantap makanan, saya mau informasikan kalau kereta api Jayakarta Premium ini tiketnya berkisar antara 290.000 sampai 340.000 rupiah. Itu untuk rute tiket terjauh ya, tapi untuk dari Yogyakarta sampai ke Pasar Senen kemungkinan tidak beda jauh, sekitar selisih 50 ribuan mungkin. Tapi kalau misalkan tiket parsial atau gosonya dari Surabaya ke Madiun sekitar 45 ribuan, atau dari Madiun ke Yogyakarta sama 45.000 rupiah. By the way, untuk lebih lengkapnya tarif kereta api Jayakarta ini bisa teman-teman cek di aplikasi KAI Akses. Dan kereta api Jayakarta sudah kembali diberangkatkan nih dari stasiun Magetan menuju ke stasiun Ngawi. Sekali kami informasikan untuk pemberhentian selanjutnya kereta api Jayakarta adalah stasiun Ngawi. Oh ya teman-teman, kereta api Jayakarta berhenti juga ya di stasiun Walikukun. Dan di stasiun Walikukun ini tadi saya tidak sempat merekam pas berhentinya, tapi setelahnya kereta api Jayakarta kembali diberangkatkan dari stasiun Walikukun. Dan stasiun Walikukun sendiri merupakan stasiun paling barat ya di Provinsi Jawa Timur yang menjadi tempat pemberhentian kereta api Jayakarta ini. Stasiun Solo Balapan. Bagi para pelanggan yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Solo Balapan, kami mohon untuk segera mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta.
Kami informasikan untuk akses turun di stasiun Solo Balapan berada di sebelah kiri menurut arah berjalannya kereta api. Berguna untuk mempermudah turun di stasiun Solo Balapan, bagi para pelanggan yang berada di kereta premium 1, premium 2, dan premium 3, kami mohon untuk bergeser ke belakang dan menempatkan diri di kereta premium 4. Sedangkan bagi para pelanggan yang berada di kereta premium 11, premium 12, dan premium 13, kami mohon untuk bergeser ke depan dan menempatkan diri di kereta premium 10 bordes depan. Guna untuk mempermudah turun di stasiun Solo Balapan, kami atas nama PT Kereta Api Indonesia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sesaat lagi kereta api Jayakarta akan segera tiba dan berhenti di stasiun Solo Balapan. Dan by the way teman-teman, stasiun Solo Balapan merupakan stasiun pemberhentian untuk kereta api kelas eksekutif sebagian besar ya. Tapi kalau untuk di daerah Yogyakartanya, kereta api Jayakarta ini justru berhentinya di stasiun Lempuyangan, di mana stasiunnya yang mayoritas kelas ekonomi.
Dan teman-teman, kereta api Jayakarta sesaat lagi akan tiba di stasiun Purwokerto. Di stasiun Purwokerto ini kereta api Jayakarta akan berhenti sekitar 8 menit dan diberangkatkan kembali sesuai jadwal pada pukul 10:05. Dan di stasiun ini juga kereta api Jayakarta bertemu dengan kereta api Bima dari stasiun Gambir dengan tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Sekedar ngasih info aja ya teman-teman, kereta api Bima ini merupakan kereta api tertua di Indonesia yang masih beroperasi. Tanggal peluncuran perdananya yaitu pada tanggal 1 Juni 1967. Mohon koreksi ya apabila terjadi kesalahan. Wah, kalau dihitung-hitung 55 tahun lebih nih kereta api Bima ini melayani rute Gambir Surabaya ini. Keren. Tumben kereta api Jayakarta dan kereta api Bima diberangkatkan berbarengan. Padahal tadi pas tibanya duluan kereta api Bima. Mungkin kereta api Bima tadi datang lebih awal dari jadwal ya, pas tiba di stasiun Purwokerto ini. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Kami informasikan untuk akses pintu keluar berada di sebelah kanan arah kedatangan kereta. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih. Stasiun Cirebon. Stasiun Cirebon. Dan teman-teman, saat ini kereta api Jayakarta tiba di stasiun Jatibarang. Di stasiun Jatibarang ini kereta api Jayakarta disusul oleh kereta api Gajayana dan kereta api Argo Dwi Pangga, dan sekaligus bersilang dengan kereta api Progo. Setelah proses susul silang, kereta api Jayakarta kembali diberangkatkan dari stasiun Jatibarang. Menurut penilaian pribadi, kereta api premium ini kalau misalkan kosong terasa nyaman banget ya teman-teman. Apalagi untuk seat yang berada di tengah-tengah yang saling berhadap-hadapan ini. Gak tahu deh kalau posisinya penuh kayak yang di samping saya ini. Pastinya agak pegal-pegal juga. Tapi untuk saya pribadi dari Surabaya sampai ke stasiun Jatibarang ini tidak merasakan pegal sama sekali. Dan barusan kereta api Jayakarta berhenti di stasiun Karawang ya, disusul kereta api Taksaka. Dan setelahnya kemudian kereta api Jayakarta kembali diberangkatkan dari stasiun Karawang.
Dan teman-teman, kereta api Jayakarta akan segera tiba di tujuan akhir Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dengan tibanya kereta api Jayakarta di Pasar Senen, berarti video kita cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan saya tadi lupa ngasih tahu kalau perjalanan kita kali ini dengan kereta api Jayakarta menggunakan tarif promo Merdeka seharga Rp17.000. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Bye bye.